Jumpa lagi dengan Ibu Canda. Hari ini kita akan belajar sains. Belajar sains bersama Ibu Canda pasti menyenangkan. Materi pada hari ini adalah tentang makhluk hidup dan lingkungannya, yang membahas mengenai pengertian lingkungan, pengertian makhluk hidup, pengertian simbiosis, macam-macam simbiosis, dan penjelasannya. Jadi, nanti setelah selesai menonton video ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, lingkungan, simbiosis, menyebutkan macam-macam simbiosis, dan menjelaskan arti dari simbiosis itu. Sebelum kita mulai, ayo siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah disiapkan anak-anak? Ya, sekarang perhatikan slide berikut ini. Pengertian makhluk hidup. Siapa di antara kalian yang masih mengingat apa itu makhluk hidup? Ya, kamu benar. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Apa aja sih ciri-ciri kehidupan? Yang pertama, bernafas. Yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, memerlukan makan. Yang kelima, mengeluarkan zat sisa. Yang keenam, bertumbuh. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Jadi, kalau anak-anak mengingat ketujuh ciri-ciri hal ini, maka anak-anak bisa membedakan mana itu benda mati dan benda hidup. Sekarang Ibu mau tanya, batu dengan kambing, mana yang disebut dengan benda hidup? Ya, kamu benar, kamu anak hebat. Kambing jawabannya. Karena apa? Karena kambing memiliki ketujuh ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Hebat. Selanjutnya, pengertian lingkungan. Ada yang tahu apa arti dari lingkungan? Wah, ternyata masih ada yang belum tahu juga. Yuk, kita lihat dalam slide berikut. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Bisa tanah, air, matahari, angin, dan juga mereka bekerja sama dengan makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, manusia, tumbuhan, dan hewan memiliki saling keterikatan antara satu dengan yang lainnya dan didukung oleh lingkungan. Sehingga mereka semua saling bekerja sama untuk membentuk suatu kehidupan yang harmoni. Selanjutnya tentang simbiosis. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu simbiosis. Dan juga ada beberapa yang belum pernah mendengar arti simbiosis. Yuk kita lihat pada slide berikut ini. Simbiosis adalah hubungan yang erat antara dua jenis makhluk hidup secara bersama-sama. Berdasarkan makanannya, simbiosis dibagi menjadi 6. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Yang keempat, simbiosis netralisme. Yang kelima, simbiosis amensalisme. Yang keenam, simbiosis kompetisi. Inilah simbiosis yang ada berdasarkan makanannya. Mari sekarang kita lihat video berikut ini. Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis. Yang perlu kamu tahu ada 3 yang sama, simbiosis mutualisme, parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah mutual
menguntungkan. Contohnya dengan bunga. Bentuknya mengandung nektar bunga. Sedangkan bunga saat diambil nektar oleh kukunya menggantung proses bunga. Para dapat mengumpul sedangkan yang lain contohnya hubungan antara etik setara dengan ya kita diwujudkan secara dapat mengenal manusia akan manusia logis maknanya harusnya dibuat tubuh diambil kita yang terakhir komentarisme komentar yang satu untung sedangkan yang lain tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya ikan remora dan ikan remora untung. Ikan remora untung karena dapat mengambil sisa manfaat dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak untung maupun tidak rugi. Demikian yang bisa disampaikan terkait video. Selamat belajar. Baik, tadi kalian sudah melihat video simbiosis. Sekarang kita bahas simbiosis yang pertama, yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya ada yang tahu? Ya, salah satu contohnya adalah hubungan kerbau dengan burung jalak. Keduanya saling mendapat untung. Burung jalak memakan kutu pada kerbau. Jadi keuntungan burung jalak mendapat makanan. Sedangkan kerbau, kutu-kutunya sudah dimakan oleh burung jalak. Jadi kerbau terhindar dari rasa gatal yang disebabkan oleh kutu. Baik, kita tonton lagi video tentang simbiosis mutualisme berikut ini. Hai teman-teman, datang lagi di keluarga punya cerita. Kali ini kita membahas mengenai simbiosis mutualisme. Yeay! Kita lihat simbiosis mutualisme ini diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dalam simbiosis ini, masing-masing simbion atau organisme yang berinteraksi memperoleh manfaat dari interaksi yang dilakukannya. Nah, contoh-contoh simbiosis mutualisme antara lain nomor 1, ada interaksi burung jalak dan kerbau. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama ini dapat kita temukan antara interaksi burung jalak dan kerbau, guys. Kalian pernah lihat nggak sih kerbau yang dikerjain bagi burung jalak? Nah, ternyata burung jalak yang diundang di kerbau ini untuk mencari kutu yang berada di kulitnya. Burung jalak mendapatkan manfaat karena dia bisa membentuk kutu secara selektif. Sedangkan si kerbau mendapatkan keuntungan karena rasa gatal yang diakibatkan oleh kutu bisa sedikit berkurang. Kalian kan tahu, guys, kerbau nggak bisa garuk-garuk badannya kayak kita. Contoh simbiosis mutualisme selanjutnya dapat ditemukan dalam pola interaksi lebah dan bunga. Lebah memperoleh madu atau nektar yang berada dalam sari kelopak bunga sebagai makanannya. Sedangkan bunga sangat membantu proses penyembuhannya. Karena pada saat lebah mencari madu, secara tidak sengaja bagian tubuh lebah menyentuh bagian serbuk sari bunga. Nah, proses penyembuhan terjadi bila kemudian lebah pindah dan bisa madu dari bunga lain yang sejenis. Serbuk sari yang menempel pada bagian tubuhnya akan melekat pada kepala putih bunga yang dihubungkan secara tak sengaja. Nah, proses penyembuhan antara lebah atau sahabat ini disebut dengan entomogami. Yang nomor 3 ada interaksi manusia dan bakteri usus halus. Nah, bakteri dalam usus manusia membantu kita untuk dapat mencerna makanan dan
terus-menerus. Nah, interaksi ini tergolong contoh simbiosis mutualisme karena baik manusia maupun bakteri keduanya memiliki manfaat dan keuntungan, guys. Yang keempat, ada interaksi buaya dan burung plover. Burung plover memiliki kebiasaan memakan kotoran atau sisa makanan yang berada di gigi buaya. Dengan kebiasaan tersebut, buaya dapat terbebas dari penyakit mulut dan sakit gigi. Tapi burung plover juga memperoleh makanan secara gratis. Oleh karena itu, interaksi ini berkembang contoh simbiosis mutualisme, guys. Jadi, buayanya nggak sakit gigi lagi, burung plovernya juga dapat makanan. Kan sama-sama enak. Nomor 5, ada interaksi ikan badut dan harimau laut. Dalam hal ini, ikan badut dan harimau laut sama-sama memperoleh keuntungan. Harimau laut akan melindungi ikan badut dari ikan kupu-kupu atau butterfly fish yang suka memakan ikan badut, teman-teman. Harimau akan mengeluarkan dari sendiri dan menemani ikan kupu-kupu. Terus ikan kupu-kupunya pergi dari makan ikan badut. Karena hanya ikan badut yang bertahan terhadap sungai listrik dari harimau laut. Nah, keuntungan yang diberikan ikan badut adalah dengan memakan invertebrata kecil. Invertebrata kecil ini membahayakan animal atau bersifat parasit, teman-teman. Selain itu juga ikan badut membantu membersihkan animal dari kotoran seperti pasir. Di sisi lain, kotoran dari ikan badut memberikan nutrisi untuk animal. Jadi, keuntungan animal selain invertebrata parasit itu dimakan oleh ikan badut, ini juga bernutrisi bagi kotoran atau sisa-sisa dari ikan badut. Yuk, teman-teman. Ya, tadi sudah kalian saksikan video simbiosis mutualisme. Sekarang kita akan membahas tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya, kutu pada tubuh hewan dan juga bunga rafflesia dengan tumbuhan inangnya. Mari kita saksikan video simbiosis parasitisme berikut ini. Ini adalah simbiosis parasitisme cacing pita di dalam usus manusia. Oke, selanjutnya. Contoh interaksi parasitisme yaitu benalu dan burung efek. Benalu akan karena menyerap nutrisi dari pohon, sedangkan pohon yang dianggap sebagai inang akan tumbuh. Ya,
Tadi adalah video tentang simbiosis parasitisme. Pada video pertama menceritakan bahwa cacing pita yang hidup di dalam tubuh manusia, tepatnya di ususnya. Jadi cacing pita mengambil makanan yang ada di dalam usus manusia, sehingga cacing pita mendapatkan keuntungan berupa makanan, sedangkan yang satu pihak dirugikan, yaitu manusia. Ususnya menjadi penuh cacing dan juga menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Lalu yang kedua, video tentang tumbuhan benalu dengan pohon inang. Tumbuhan benalu mengambil makanan pohon inangnya. Jadi tumbuhan benalu mendapat untung, sedangkan yang rugi adalah pohon inangnya karena diambil makanannya oleh benalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan yang satu biasa-biasa saja atau tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya apa? Ya, benar. Ikan hiu dengan ikan remora. Jadi, ikan remora memakan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Ikan remora mendapat untung. Sedangkan hiu biasa saja, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Mari kita tonton video simbiosis komensalisme. Iya, tadi adalah video tentang simbiosis komensalisme. Sekarang kita belajar tentang simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu sama lain saling menguntungkan maupun merugikan. Jadi keduanya bersifat netral. Contohnya apa? Yang pertama, kambing dengan burung hantu. Yang kedua, sapi dengan semut. Yang ketiga, jangkrik dengan monyet. Yang keempat, gajah dengan serangga. Mari kita lihat videonya supaya kalian lebih jelas lagi. Contoh interaksi netralisme antara ayam dan anjing yang tidak saling mengaruhi. Contoh interaksi netralisme antara kucing dan ayam yang tidak saling mengaruhi. Contoh interaksi netralisme antara ayam dan bebek yang tidak saling mengaruhi.
Ya, itu video simbiosis netralisme. Jadi, simbiosis netralisme dua-duanya tidak saling mempengaruhi. Adalah simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana ada pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang lain yang tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi, simbiosis amensalisme adalah kebalikan dari simbiosis komensalisme. Contohnya apa saja? Yang pertama, pohon walnut dengan tumbuhan lainnya. Yang kedua, gulma dengan tanaman produksinya. Yang ketiga, ganggang hidrodikton dengan skenedesmus. Dan yang keempat, pohon pinus dengan tanaman di sekitarnya. Mari kita lihat videonya supaya kalian lebih jelas lagi. Sehingga tumbuhan pinus akan mendominasi lokasi tersebut. Oke, itu tadi contoh tumbuhan pinus yang mengeluarkan suatu zat sehingga tumbuhan lain tidak bisa hidup di sekelilingnya. Jadi kalau ada hutan pinus ya hanya hutan pinus saja. Selanjutnya adalah simbiosis kompetisi. Simbiosis kompetisi merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling berkompetisi mendapatkan makanan. Contohnya, 1. Kambing dan sapi. Mereka sama-sama berebut rumput sebagai makanannya. Kedua, tanaman tumpang sari, saling berebut makanan yang sama. Ketiga, harimau dan singa, sama-sama sebagai karnivora. Keempat, gajah dan jerapah, sama-sama sebagai herbivora yang memakan rumput dan juga tumbuh-tumbuhan pohon yang lain. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Belajar sains bersama Ibu Canda pasti menyenangkan. Kalian harus subscribe channel ini karena banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang sangat menguntungkan dan dapat kalian pakai sebagai referensi untuk tugas-tugas kalian. Setelah kalian subscribe, lalu kalian share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Lalu ingat, like dan pencet loncengnya supaya kalau ada notifikasi yang terbaru kalian bisa mendapatkannya. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.